Saya percaya kita semua dipelihara Tuhan dengan ajaib. Setiap hari saya selalu bilang begini, Tuhan, aku percaya hari ini aku dipelihara Tuhan dengan ajaib. Apapun itu. Nah, teman-teman, saya hari ini jemaat Tuhan, saya akan sampaikan firman Tuhan. Pelatihan yang menghasilkan keputusan dalam kendalinya. Pelatihan yang menghasilkan keputusan dalam kendalinya. Nyanya huruf gede. Ini lahir dari satu kesempatan di mana kami terlibat melayani, dan kemudian ada juga perenungan dari diri saya sendiri, saudara. Kadang-kadang orang suka bilang, dan memang itu yang sering disampaikan, bahwa semua dalam kendali Tuhan. Betul nggak? Semua dalam kendali Tuhan. Terus satu hari ketika saya lihat orang membuat keputusan, atau saya pun membuat keputusan yang sebenarnya saya tahu Tuhan nggak berkenan sama keputusan saya. Apakah itu dalam kendali Tuhan? Ketika saya membuat keputusan yang salah, kalau nggak sadar lain, saudara, kita sadar salah tapi tetap putuskan. Apakah itu masih dalam kendali Tuhan? Anda tahu, nanti akan saya sampaikan beberapa contoh yang beberapa kali sudah disampaikan. Ada keputusan-keputusan yang signifikan, saudara, yang membuat arah hidup kita berbeda dengan yang Tuhan mau. Ada keputusan-keputusan yang Tuhan gak bisa interupsi lagi. The end. Waktu saya sadari ini, saya bilang gini, Tuhan, keputusanku itu menentukan kendali Tuhan. Kayaknya ketinggian ya. Kayaknya kayak ngelawan Tuhan. Tapi saudara, nanti saya akan sampaikan firman Tuhan. Kalau kita berkata semua dalam kendali Tuhan, gimana dengan Saul? Firman Tuhan bilang begini, aku sudah memilih Saul. Coba lihat di 1 Samuel, saudara. Coba bandingkan janji Tuhan, keputusan Tuhan yang di awalnya disampaikan itu bisa berubah loh. Haleluya. Saya mulai di beberapa hari, kemudian saya mulai lihat lagi, Tuhan, kenapa ya janji Tuhan gak jadi? Gak jadi. Hanya karena satu keputusan, saudara, ada yang signifikan yang gak bisa kita ubah ya. Misalnya gini, kayak cuaca, kita gak bisa ubah. Ya betul gak? Tuhan punya kendali, gempa. Kita gak bisa, mau doa kayak apa ya gempa. Bedanya kadang-kadang ya saudara, saya lihat di tengah gempa ada orang-orang yang dihususkan, diselamatkan loh di tengah gempa itu. Kemarin lihat kebakaran di Simpruk, ada warung Tegal katanya, yang lain kebakaran, warung itu nggak kebakar loh. Dia bilang gini, iya karena saya sering memberi makan orang gratis hari Jumat. Saudara, bukan karena ibadah, bukan karena agamanya. Kita kadang-kadangnya dengar orang bersaksi yang baik gitu, karena agamanya beda, nggak bener itu. Padahal kita juga jarang ngasih orang makan ya kan. Seringan juga cari dana, Kak. Saudara, coba lihat 1 Samuel 9. Saya mau agak cepat saudara di sini. Ini cuman untuk, ini dasarnya waktu saya berbicara tentang ada kendali yang sebenarnya dipengaruhi oleh keputusanmu dan keputusanku. Tuhan mau mengendalikan hidupmu tuh sehat. Tapi waktu engkau bermain-main dengan kesehatanmu, nggak rawat, itu nggak jadi. Banyak orang udah kolaps baru bilang, Tuhan, bukankah semua dalam kendalimu? Wong kemarin mulutmu kendalimu kok. Betul nggak? Makan sembarangan. Coba lihat saudara 1 Samuel 9, ketika janji ini disampaikan. Ada seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menyatakan tentang janji Tuhan untuk Saul. 1 Samuel 9 ayat 15. Ini cerita di atasnya nih, Saul seorang yang diberitahukan gimana perawakannya. Seorang yang memang diatur kayak kehilangan keledainya. Dan Tuhan mengatur dalam kendalinya akan ketemu dengan Samuel. Saya baca ayat 15. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku
itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Di episode ini, di ayat ini, Tuhan punya janji buat Saul, dia akan diurapi jadi raja. Katakan amin. Lihat 1 Samuel 10 ayat 1. Lihat. Lalu Samuel mengambil buli-buli. Setelah ketemu dengan Saul, Samuel ajak Saul makan. Samuel bicara dengan Saul. Esok harinya lihat, Samuel melakukan yang Tuhan sampaikan. Dia mengurapi Saul jadi raja. 1 Samuel 10 ayat 1 kita baca dulu. 2 sama-sama. 2 ya. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Samuel melakukan yang Tuhan suruh. Singkat cerita nanti baca dari 1 Samuel 9 sampai 12 saudara. Ini kisah di mana sudah pukul palu, sorga menyatakan Saul jadi raja. Katakan amin. Tetapi ada beberapa episode di depan ketika Samuel berkata di 1 Samuel tadi, di bagian belakang 1 Samuel 10, dia bilang gini, nanti kamu akan ke Gilgal, tunggu 7 hari. Waktu engkau perang, tunggu sampai aku datang. Tapi di sana terjadi ketika musuh datang menyerang mereka jauh lebih besar dari yang mereka punya pasukannya. Disitulah Saul mulai, dia nggak pegang lagi janji Tuhan. Saul nggak tunggu lagi 7 hari. Saya mau berkata begini, kenapa tadi judulnya pelatihan? Saudara, hidup ini, keputusan ini dilatih dari keputusan-keputusan kecil. Katakan amin. Kalau kita melatih keputusan-keputusan kecil kita dengan benar, maka engkau akan dibawa membuat keputusan yang tepat untuk hal yang besar. Bangun pagi aja, engkau bisa putuskan mau main-main atau engkau mau bergegas. Adik-adik yang masih sekolah, putusin aja mau kerjain dulu tugas hari ini atau mau main dulu. Nanti malam baru ngerjain, padahal malam kau tidur, besoknya bangunnya kesiangan. Apakah itu dalam kendali Tuhan? Haleluya. Coba lihat apa yang dialami. Saya mau ajak kita melihat, saudara. Saya berpikir gini, tahun depan umur 50. Dan entah kenapa, menjelang umur 40-50, saya mulai bilang gini, Tuhan, kalau aku mau jujur, ada tahun-tahun yang banyak di belakang yang aku sesali dalam hidupku. Tahun apa itu? Tahun di mana aku melenceng, aku nggak akurat ngikutin Tuhan. Saya bilang, tahun-tahun di mana kalau aku disuruh ngulang Tuhan, aku mau perbaiki lebih baik lagi. Tahun-tahun di mana aku buat keputusan yang salah. Tahun-tahun di mana aku nggak jadi berkat yang istilahnya saudara, bintang tuh nggak setengah bersinar, bersinar cemerlang. Dan waktu saya siapkan firman ini, saya nyembah, saya bilang, Tuhan, iya, seringkali kami itu cuma ngomong dalam kendali Tuhan, tapi ketika kendalinya di tangan kami nggak sadar bahwa Tuhan yang harusnya pegang kendali. Haleluya. Saya baca 1 Samuel 11 ayat 15 ya saudara. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan dan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan semangat. Sambil saya sampaikan firman Tuhan ini, coba ingat, ada gak janji Tuhan buat kita? Banyak ya? Benar gak? Makanya saya bersyukur dengan pandemi itu membuat kita bisa lihat lagi ibadah kita ditayangkan. Kalau dulu kan gak bisa. Coba rekam khotbah, kadang-kadang beda ya dengan lihat YouTube, bisa lihat tampilan orangnya, rasanya berbeda. Dan saya bilang gini, iya ya Tuhan, bahkan kalau ada pesan Tuhan yang direkam, tiba-tiba, Tuhan kenapa ya, aku kok gak ngalami pesan Tuhan itu. Waktu saya balik ke sini, saya mulai lihat, iya ya, ada banyak yang harusnya saya jalani, saya gak jalani dengan akurat. Saya berdoa saudara, di tempat ini terjadi pertobatan, amin, amin. Di 1 Samuel 13 terjadi saudara.
Saul nunggu 7 hari, belum 7 hari dia bakar korban. Bahkan ketika 1 episode lagi, di situ tuh lewat tuh, Tuhan belum menolak Saul loh. Tapi 1 hari ketika mereka harus bertempur melawan orang Amalek, Tuhan bilang begini, rajanya semua orang harus kau bunuh. Semua binatang dari situ harus kau tumpas. Saul, nih dengar ya, kalau engkau nih buat keputusan salah, terus diampuni, hati-hati saudara, jaga hatimu. Jangan permainkan pengampunan Tuhan lagi. Amin. Jangan permainkan saudara pengampunan Tuhan. Karena apa? Nantinya hatimu itu makin menebal, makin keras. Kita makin punya alasan gak apa-apa. Beda dengan Yunus ya. Saudara, Nabi Yunus, dia dapat pesan Tuhan loh, suruh pergi ke satu bangsa, ke kota Nineve. Yunus gak mau, tapi waktu Tuhan peringati, Yunus balik. Berapa banyak saya selalu bilang begini saudara, waktu ibadah adalah waktu dimana aku tuh kayak bercermin. Aku datang membawa korban, aku ketemu Tuhan dan Tuhan akan bilang, yang ini gak bagus nak, yang kemarin kamu masih keliru, yang ini salah. Waktu dimana kita menyembah itu adalah waktu dimana hati kita ini dikoreksi dan diperbaiki oleh Tuhan. Haleluya. Bukankah firman Tuhan bilang begini ya saudara, Matius 16 ayat 24 kan bilang gini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Nanti saya akan sampaikan, menyangkal diri itu gak bisa instan. Menyangkal diri itu harus lewat yang namanya tempat pelatihan. Anda tahu Daniel gak pernah saudara berlatih di gua singa. Gak pernah. Daniel itu berlatihnya di ruang doanya. 3 kali sehari dia berdoa. Bukan karena ada ancaman. Bapak Gembala kemarin minggu sampaikan begini, apakah kita datang sama Tuhan waktu kita susah aja atau waktu kita senang aja? Tapi kalau kita melatih diri kita, tempat pelatihan itu suatu hari ketika datang masanya, dapur perapian, ketika masanya datang, saudara, singa yang mengaum-ngaum itu, ketika kita datang satu waktu di mana kita harus menghadapi pertarungan, tempat pelatihan itu yang akan membuat engkau menghasilkan keputusan yang berkemenangan. Amin. Udah terlambat. Kalau di gua singa, engkau baru mau belajar. Haleluya. Udah di gua singa gitu, dalam nama Yesus, singa kau kukatupkan. Haleluya. Anda tahu Daniel itu ya, di gua singa tuh, dia udah gak ngapa-ngapain di gua singa. Bilang kanan kiri, di gua singa dia udah gak ngapa-ngapain. Dia gak tengking-tengking lagi. Anda tahu kenapa dia gak lakukan itu? Karena 3 kali sehari, waktu dia belum sampai ke gua singa, dia gak tahu ada ancaman buat hidupnya. Dia mencari wajah Allahnya di sana. Tuhan berlutut di sana. Dia menyembah dia di sana. Dia mencari hati Allah. Dia menghadapkan hatinya. Dia buat keputusan untuk di tempat pelatihan. Tempat pelatihan itu gini saudara, waktu uangmu gak cukup, tempat pelatihan itu firman yang berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Itu yang saya bilang tadi. Kalau Tuhan suruh saya mundur ke belakang, masih banyak Tuhan yang aku pengen lebih akurat lagi, lebih pas lagi. Haleluya. Saya akan ajak saudara, Saul tadi cuman pembuka, itu lahir dari perenungan. Kami layani satu pasang suami istri, sedang bermasalah. Sekian lama gak pernah ketemu, kenalnya SMA saya. Saya percaya saudara, itu bukan kebetulan. Ketemu dan ketemu lagi. Satu hari dia WA dan bilang, apa kabarnya kak? Baik, saya bilang. Kamu apa kabarnya? Kan biasa ya, kita kan punya aturan sopan santun, kalau ditanya kabar, bertanya lagi. Padahal kadang-kadang gak pengen tahu juga kabarnya. Karena keburu pengen curcol. Nah saya tanya, terus dia bilang, kabar kami kurang baik kak. Aduh, saya kaget nih, kayaknya kelihatannya harmonis. Perekonomiannya baik, karirnya lagi naik. Saya lihat statusnya, postingannya oke. Dia bilang lagi kurang baik, kenapa?
Dia bilang aku ada masalah. Dia ceritalah masalahnya, saudara. Kadang-kadang itu ya, kita nggak tahu tuh masanya datang. Dan waktu dia datang, dia bilang, ini pilihan, ini keputusanku Kak. Aku udah coba konseling dengan beberapa mentor, dan ini yang terakhir. Aku ngomong, itu kan kayak kita kayak di bawah tekanan ya. Dia datang terus dia bilang, ini yang terakhir nih Kak. Sama abang kakak kami ketemu, baru aku akan buat keputusan kami pisah apa enggak. Kan dia bilang, aku nggak ada rasa, dia bilang gitu. Saya bilang, saya juga nggak tahu rasa saya apa sama suami saya, apa nano-nano. Ngomongin rasa ya kan. Tapi ya mau asin, asam, pedas kan yang tahu kita, saudara. Nah saudara, singkat cerita, udah nih kami sampaikan firman, kami cerita, doa. Pas disuruh doa nih terakhir, ayo doa, gandengan. Wah yang suaminya, ini yang lakinya nih yang gak mau. Dia gak mau gandeng tangan istrinya. Wah saya juga perasa nih, gue sesama pembela kaum perempuan ya gak? Istrinya tuh udah sampai ngulurin tangan, karena emang yang pihak bersalah nih. Suaminya tetap, dia hancur hati, tapi tangannya gak dikasih. Saudara, Anda tahu gak? Keputusan itu, waktu dia bilang, saya bilang pas pulang, gak usah diomongin masalahnya. Kalau diomongin makin runyam. 2 hari, tiap hari itu saya keinget pengen nanya gitu. Saya pengen nanya, gimana kabarmu gitu, pengen tahu gitu. Sampai akhirnya setelah hari ketiga baru dikasih tahu. Saya nanya, gimana kabar kamu? Saya cuma bilang saya berdoa buat kalian. Terus saya bilang, saya udah putuskan, saya akan tetap berpisah. Saya sudah tidak mengingini. Aku tuh kayak tertusuk-tusuk juga gitu, kayak ngerasa gagal. Sampai kemudian saudara, dari sanalah saya bilang, saya datang sama Tuhan, saya bilang ya Tuhan, memang bukan kami kok yang bisa beri jalan keluar sama mereka. Kalau bukan Engkau Tuhan. Di situ tuh ego kami sebagai hamba Tuhan tuh harus kami taruh. Kadang kita ada kebanggaan ya melayani orang dirubah. Padahal itu bukan kita yang rubah. Kita ini cuman salurannya Tuhan. Amin. Kan sekian lama orangnya tahu itu nggak boleh. Dia tahu nggak boleh melayani. Tapi aku udah nggak bisa. Saudara, apakah kita sedang berjalan dan membuat keputusan dalam kendali Tuhan atau ego kita yang ngendaliin kita? Ego kita nih yang ngendaliin kita. Makin kita ngerasa bijak, makin ngerasa kita bisa ngitung, makin kita bisa prediksi yang di depan, makin engkau akan bisa keluar dari kendali Tuhan. Ada 2 kisah yang akan saya bagikan, yang dicatat dalam Alkitab, mengalami musim yang sama, mengalami problem yang sama, hendak membuat keputusan yang sama, tapi bedanya yang satu membatalkan niatnya, yang satu melanjutkan niatnya. Dan akhir hidupnya berbeda banget. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau sedang membuat keputusan yang penting dan engkau menjadikan firman dasarnya, itu bukan buat orang lain, itu bukan buat gerejamu atau pendetamu atau keluargamu atau pemimpin kerselmu. Engkau sedang membuatnya untuk dirimu sendiri. Amin. Kadang-kadang kita yang kasih makan ego kita. Kita buat ego kita makin berkuasa. Makanya tadi saya bilang, kalau Tuhan kasih pengampunan, kemurahan, jangan anggap sepele itu. Haleluya, jangan anggap remeh. Hati-hati. Tuhan bisa menolong kita lewat firman, lewat perkataan orang lain, lewat ibadah, lewat pujian, dan dengarkan itu. Coba lihat Rut pasal 1 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Kalau Saul dicatat saudara, Tuhan bilang aku akan menjadikan kau dan kaum keturunanmu melanjutkan tahta. Gak jadi loh. Gak sampai lo janji Tuhan tuh penuh. Belum tiba masanya diganti, udah Daud yang gantiin. Saya bilang gini, Tuhan, kalaupun kami menyelesaikan tanggung jawab penggembalaan di GPI Kemah Pujian, ajari kami untuk terus membuat keputusan-keputusan dalam kendali-Mu. Amin.
kau yang kerja, latihanmu tuh gini, waktu terima duit tuh, itu latihan. Itu latihan. Jangan selalu bilang gak apa-apa, gak apa-apa. Kakak galak banget sih kak kalau khotbah, aku juga gak ngerti deh. Saya nyiapin khotbah ini saudara, saya nangis di kaki Tuhan. Tuhan, aku nih banyak banget Tuhan. Aku tuh pengen, karena saya percaya waktu pemimpinnya diubah, maka umat yang di bawahnya juga akan diubah. Amin, amin. Waktu sang kepala keluarga berubah, maka istri dan anak-anaknya akan berubah. Pasti, pasti. Masalahnya jangan berubahnya jadi-jadian, jadi beneran. Coba lihat Rut pasal 1 ayat 1 sampai 3. Bang Adit boleh bantu baca, kita simak sama-sama. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2. Nama orang itu ialah Elimelech. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya adalah anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Saudara boleh lihat, saya coba cari, saya belum tahu apakah Elimelech itu meninggal ketika dia udah gak kelaparan lagi. Saya belum dapatkan itu. Tetapi firman Tuhan ini mencatat, Elimelech itu tinggal di Betlehem. Betlehem itu artinya rumah roti. Tapi rumah roti itu mengalami kelaparan, katakan kelaparan. Saudara, terlalu rendah, terlalu dangkal kalau kita bilang kita mengikut Tuhan dan semuanya akan smooth, baik-baik saja. Baik itu dalam pemandangan Tuhan. Dan kadang-kadang itu struggle buat daging kita. Dan Elimelech dicatat, waktu kelaparan datang, Elimelech memutuskan, dia pergi, ayat 1-nya coba lihat, munculkan ayat 1. Ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda. Dia tinggalin, kenapa? Karena menurut hitungan Elimelech, ini kelaparan bisa bikin mati keluargaku. Dan kedua anaknya laki-laki, mereka pergi kemana? Ke Moab. Moab itu bangsa yang saudara tidak mengenal Tuhan. Moab itu bangsa yang seringkali harus diperangi oleh orang Israel. Anda tahu, ketika kesusahan ekonomi datang, kita bisa buat perhitungan. Tapi ingat, engkau harus punya tempat pelatihan seperti Daniel dan buat keputusan-keputusan yang menunjukkan semua dalam kendali Tuhan. Amin. Dia pergi, mungkin buat Elimelech ya saudara, nggak bisa diharapin lagi. Anda pernah nggak ngalamin gini nih? Kalau gue ikutin kebenaran terus bisa mati gue. Haleluya. Masa sih nggak pernah ngerasa gitu? Anda keputusan mengampuni aja ya. Kakak balik-balik ya, itu kan yang tiap hari. Kita harus punya pengampunan tiap hari, bener gak sih? Kadang-kadang kita aja bilang, aku gak mau menyakiti dia. Kayak teman saya itu saudara, saya tidak mau menyakiti istri saya, makanya saya mau ceraikan dia. Piye iki mikirnya ya. Tapi itu waktu saudara, sesuatu yang masuk ke dalam hati. Elimelech memutuskan pergi. Dan singkat cerita, Elimelech mati muda. Kenapa saya bilang mati muda? Elimelech belum sampai dia melihat anaknya itu belum lama menikah kok. Dan terakhir catatannya adalah di ayat 3. Elimelech mati, anaknya Mahlon Kilion mati. Apakah itu dalam kendali Tuhan? Coba saudara periksa hidup kita nanti waktu kita nyembah. Ngalami kegagalan, apakah itu dalam kendali Tuhan? Dalam kemurahan Tuhan, dia membuat plan B buat kita. Dia tolong kita, dia angkat kita, dia kembalikan kita kembali. Tapi bukan berarti kita bisa bermain-main buat keputusan. Colek kanan kiri, semoga kita bukan Elimelech bilang. Amin. Ada seorang yang bilang gini, kami mau tinggalkan tempat pelayanan tertentu di satu daerah.
Saya nggak ngerti saya. Saya sampai tanya berulang kali, apa alasannya kamu tinggalin pelayanan itu? Waktu ngomongnya perekonomiannya, persembahannya nggak seberapa, untuk sementara anak harus bersekolah. Saya bilang ya saudara, di hati saya nggak mau ngomong sama orangnya. Saya bilang di hati saya, Tuhan, jagain hatiku untuk nggak berharap kemapanan dari pelayanan. Aku harus belajar Tuhan, yang namanya berharap pada kemurahan Tuhan. Kadang orang bilang gini ya saudara, kalau di kota pendetanya enak, lu nggak tahu aja gitu kan. Haleluya. Ya Ria, di Lampung mesake loh kak, hasilnya ubi singkong, sinyalnya susah. Anda tahu, semua kita nih ada pergumulannya masing-masing, tapi nggak semua kita ada di tempat pelatihan terus menerus. Lihat bandingannya ya, Elimeleh tinggalin itu kenapa? Karena dia ngitung, kelaparan, mati. Bilang sama-sama ngitung. Hati-hati kalau engkau pikir kau sudah jago ngitung. Ya Kak Bu Ani ya, bendahara langsung dia, ya. Karena hitungannya bisa keliru. Haleluya. Bukankah Alkitab mencatat ada seorang yang kaya, dia bangun lumbungnya, dia timbun di sana dan dia bilang gini, hai jiwaku tenanglah engkau, sudah tersedia bagimu. Malam ini juga dicabut nyawanya, nggak ada gunanya yang ditumpuk. Yang pertama namanya Elimeleh. Dan saya percaya kita semua diberi hati yang bukan seperti Elimeleh. Katakan amin. Ya secara hitungan nih, habis nih gua. Secara hitungan waktunya udah kelamaan Tuhan penantianku. Tapi engkau gak akan tinggalkan Bethlehem. Amin. Rumah roti. Suami saya bilang begini, waktu aku alami konflik sama istriku ini, dia bersaksi, hampir nyerah. Untung dia gak nyerah. Dia bilang gini, abang bilang begini, tapi aku buat keputusan, aku ngadep Tuhan, aku berdoa sampai aku bilang, Tuhan, aku udah lewati keadaan yang sulit. Dan keadaan sulit kayak apapun, aku bisa taklukkan bersama Tuhan. Aku bisa taklukkan. Masalahnya banyak orang ketika kelaparan datang, ketika saudara krisis hubungan, krisis semuanya, kita suka ngitung dan kita lupa kemarin pun kita udah ditolong. Saya bilang sama satu orang hamba Tuhan cerita sama saya, gini kesusahan. Saya bilang gini, kalau aku jadi kamu, kau mau denger gak apa kataku? Aku akan berjibaku, matilah di situ. Tapi buat orang kan gak semuanya. Dan mungkin orang tuh bilang, belum aja lu ngalamin, makanya lu ngomong doang ya kan. Tapi minimal kau udah ngomongnya bener kan? Bener gak? Kita kan suka gitu ya, kakak ngomong doang. Ya minimal ngomongnya udah bener lah ya kan. Apalagi direkam begini. Begitu ada kejadian datang kan kak, waktu itu kakak bilang begini, ini masih ada bukti nih. Rekam jejak ke bawah kemana-mana. Banyak orang, Anda tahu, orang rela loh tinggalin jamnya sama Tuhan demi untuk perutnya. Lupa berjibaku sama Tuhannya. Tadi pagi, karena adik saya lagi pulang ke Kalimantan, saya harus urus mama saya untuk tensi, cek gula, untuk kasih obat. Setiap hari 2 kali. Jadi kalau saya pergi saya harus ingetin, saya harus siapin. Sampai tadi pagi ketika saya doa udah asik, tiba-tiba pikiran ini bilang, aduh belum kesana, belum nanyain udah sarapan belum, oh belum begini, belum begitu. Waktu saya lakukan, saya mau lakukan lagi di rumah, saya mau siram kembang, saya rasanya semua mau dirapiin. Di hati saya ngomong gini, kalau kamu senangkan Tuhan, orang-orang yang kamu kasihi, pasti Tuhan bela. Kenapa kamu pilih nyenengin orang yang kamu kasihi dan lupa menyenangkan Sang Pencipta hidupmu? Saya tinggalin itu saudara, ember saya untuk nyiram, nyikat. Saya tutup semuanya, saya datang lagi nyembah Tuhan. Aku mau senangkan Engkau. Kalau Engkau senangkan Tuhan, Dia akan lakukan jauh melebihi daripada apa yang kau pikirkan. Lihat Ishak, Kejadian 26. Biar contoh ini saya berdoa, simple saudara, tapi mengingatkan engkau. Apapun yang kau mau buat, timbang di tempat pelatihanmu. Jangan terlalu banyak tanya orang, timbang di tempat pelatihan.
melatih dirimu. Jangan males doa, jangan males nyembah. Kau pikir Tuhan ngomong lewat geledek? Males doa. Engkau harus sering-sering, Tuhan, Tuhan. Saya ingat tadi pagi mandi, abang bilang, kalau lagi mandi doa, saya doa, Tuhan, Tuhan. Saudara harus jadi jemaat yang suka berdoa, katakan amin. Dan bukan sembarang doa, doa yang dalam, deep. Nyembah. Waktu galau, waktu kalut, waktu gelap, datang nyembah Tuhan. Banyak orang waktu galau, waktu kalut, dia ambil handphonenya, dia main Mobile Legends, ya kan. Gue mau lupain dulu masalah. Gua selesai masalahnya, hilang gak? Yang ada kuotamu habis, mau beli gak punya duit lagi. Haleluya. Amin. Benar gak saudara? Katakan sama-sama, aku mau melatih diriku tekun ke tempat pelatihan. Aku gak mau males mencari wajah Tuhan. Colek kanan kiri, ingetin ya, ingetin. Haleluya. Karena hari gak selalu cerah, hari gak selalu hujan, hari gak selalu berat, hari gak selalu ringan. Katakan amin. Tapi yang ku tahu pasti Tuhanku bersama dengan aku. Aku gak selalu ada di atas, aku bisa di bawah. Sementara ada orang yang berjalan di atas. Kalau engkau ada di bawah, semua orang di bawah masih enak bro. Tapi waktu engkau berada di bawah, ada orang yang berjalan di atas dengan megah dan congkaknya. Bisa rasa aman gak di situ? Daud bilang begini, ini yang kulakukan ketika hatiku gundah gulana. Aku akan berlari-lari mendahului orang banyak menuju rumah Tuhan. Daud ngerti kok penghiburan dia cuman waktu dia ketemu dengan hadirat Tuhan. Kalau engkau sudah latih dirimu puas dengan hadirat Tuhan, keputusan berat apapun engkau bisa jalani. Ya terseok, saya ngalami terseok. Tapi hatiku gini, Tuhan jagai hatiku, jagai aku Tuhan. Aku ini sangat berpeluang jatuh, aku sangat berpeluang ingkar, aku sangat berpeluang mengambil keputusan yang salah. Tapi aku mau datang ke tempat pelatihan seperti Daniel 3 kali sehari. Aku datang bukan karena aku ada problem. Aku datang bukan karena aku lagi dapat berkat melimpah. Aku datang karena aku sadar betapa rapuhnya aku. Aku bisa Tuhan menasihatin orang gak sombong, tapi aku sombong. Aku bisa berkata kepada orang andalkan Tuhan, tapi aku mengandalkan kekuatanku. Aku ini berpeluang pakai topeng munafik kalau bukan hadirat Tuhan yang menguasai aku. Kalau engkau bisa sampai begitu, saudara, gak ada lagi yang bisa merendahkanmu karena engkau sudah merendahkan dirimu di kaki Tuhan. Aku bisa doain orang supaya engkau beriman, engkau sembuh. Tapi di satu sisi ketika sakit datang, hatiku mulai goyah. Aku sangat bisa Tuhan, tapi aku hamba-Mu. Saya suka bilang gini, Tuhan, aku bersyukur aku jadi hamba-Mu. Karena itu mengingatkan aku ketika aku berbicara yang benar, perkataan itu datang juga kepadaku. Kejadian 26 ayat 1, 2, dan 6. Kita baca sama-sama ya, Kejadian 26. Seorang yang juga mengalami kelaparan. Saya mau kasih tahu saudara, ini zaman bukan makin mudah. Banyak kesusahan ekonomi yang terjadi. Pak Jokowi udah kasih pengumuman, warning. Saya lihat Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan udah kasih warning tentang keadaan-keadaan. Banyak negara udah bangkrut, banyak negara udah ngalami krisis. Saya mau kasih tahu di sana, engkau gak bisa hanya berdoa ketika situasinya datang. Siapkan dirimu dari hari ini. Haleluya. Kita bangkit berdiri dulu ya, Kejadian 26. Tuhan beri kami kesadaran. Lihat ya, baca sama-sama 2 ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Stop dulu. Kadang-kadang ujian yang pertama kita lolos loh, dia bisa datang lagi dalam bentuk yang lain. Haleluya. Benar gak?
Pertengkaran suami istri yang pertama kita bisa lolos, datang lagi yang kedua. Masa sih kakak kayak harmonis, yang tahu tuh Samuel sebenarnya selain Tuhan dan kami. Betul. Oh gitu, San. Loh, kalau Aldrit sudah bisa ngomong, itu udah bisa ngasih tahu Mas Adit. Ngomong aja tuh bapak gua, katanya ketawa-ketawa kemarin udah pertarungan besar. Yang tahu siapa tuh? Rahel lah sama Lauren ya. Tapi kan kita dibilang, jangan ngomong-ngomong ya. Grace, Cio, jangan ngomong-ngomong, rahasia kita. Rahasia kita, tapi suaranya udah kenceng, udah kedengeran sama tetangga. Untung Syira cuman bisa chat ya kan, status dibatasi, nggak usah pasang status kalau lagi. Dia mau pasang status rumah kayak neraka, nggak boleh. Kita sudah doa. Haleluya, Mong. Saudara, semua kita punya pertarungan dan kita bisa kemungkinan gagalnya gede, betul nggak? Tapi engkau harus berdamai dengan dirimu juga. Saya ingat ya saudara, dulu Samuel pernah, kami berantem tuh, mungkin dia udah lupa. Tapi saya ingat, dia masih SD atau TK ya saudara. Sampai dia bilang begini loh, Mama jangan cerai ya sama Papa. Makanya saya bilang, kalau aku suruh balik ke belakang, aku pengen ulangi dengan lebih baik semuanya. Anda yang anak muda, Anda pernah jatuh dalam, kotor, busuk. Kalau hari ini engkau di sini, engkau bilang, ya Tuhan, kalaupun engkau udah ampuni aku, kalau aku boleh mengulang, aku akan buat jauh lebih baik lagi. Lanjut ya saudara, ini bukan kelaparan yang pertama. Lanjut 2 ya. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 2-nya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 6-nya. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Terima kasih, silakan duduk. Ishak ngalami yang namanya kelaparan. Ishak juga manusia biasa. Dan dia bisa salah. Tapi ada pelatihan. Alkitab mencatat ayahnya, figur yang dilihatnya adalah seorang yang membangun mezbah kemanapun dia pergi. Makanya saya berkata, engkau orang tua, engkau anak muda, kalau engkau melatih membangun mezbah, ketika engkau berumah tangga, istrimu akan lihat itu. Anakmu lihat itu, teman sekosmu lihat itu, keluargamu lihat itu. Dan itu meninggalkan jejak. Saya selalu bilang gini, waktu saya lihat seorang anak, kayaknya kemampuannya terbatas. Ya enggak, ilmu sekolahnya enggak pinter-pinter amat. Anda tahu, itu ada berkat yang dia terima, hasil dari ketekunan ayahnya. Saya contohin Mas Kikis, saya pinjem ya, maaf ya Mas Kikis. Saya kenal Pak Petrus tuh dari saya SMP. Dan saya tahu beliau waktu di usianya seperti itu. Dulu Om tuh punya duit banyak. Iya Tante ya? Iya, kalau enggak mau. Sekarang lebih banyak lagi. Dulu banyak, sekarang lebih banyak. Dan saya ingat ya saudara, waktu dulu kami di persekutuan, Om itu suka gitu. Kami dulu model persekutuan mau bikin KKR di mana. Dari saya teh kotak 200 biji, dari sini segini. Anda tahu nggak sih, Tuhan tuh nggak pernah berhutang loh sama orang, sama manusia yang mengasihi dia. Saya bilang ya waktu Kiki sih kuliah, enggak jadi di universitas yang keren banget gitu, UI, UGM, enggak kan? Di mana guys? Gundala Putra Petir itu loh. Tapi waktu dia mulai bilang, Kak, aku dipanggil nih, di sini, di situ, di sini. Saya bilangnya, Kis, lu mah kayaknya ranking mah enggak banget gitu ya. Bukan berarti dia bodoh, enggak saudara ya. Anda jangan jadi mandang dia gini, oh enggak pinter, bukan. Maksudnya ada yang rasanya bukan itu faktornya. Anda tahu, ketika kadang-kadang dia suka bilangnya, Kak, doain ya, aku lagi ada masalah gini. Aku bilang, udahlah Kis, kamu ingat aja, kamu tuh disayang Tuhan, cuman itu modalmu. Makanya kalau dia bersaksi, aku pindah tempat baru dalam hatiku. Jangan sombong Kis, kemurahan Tuhan Kis. Makanya waktu engkau membangun mezbah, itu tuh engkau sedang mengikat perjanjian dengan Tuhan.
keluargamu, anakmu, keturunanmu. Itu seperti Ishak. Ishak kenapa bisa buat keputusan dia tinggal di Gerar? Karena dia lihat Abraham ayahnya. Dan ayat ini mencatat, ketika tahun itu Ishak menabur di masa kelaparan, Ishak mengalami berkat Tuhan. Katakan amin. Hari ini teman-teman yang dikasih Tuhan, umat Tuhan, apakah engkau sedang melatih dirimu? Berapa kali? Saya mau tantang sekarang. Orang Kristen suka bilang begini, oh kamu 5 waktu, kita mah setiap waktu. Tapi buktinya lu gak doa juga tiap waktu. Kadang-kadang ya mereka lebih teratur, 5 waktu terus cuci muka gitu kan. Kalau kita sambil nguap, datang sama Tuhan, makasih Tuhan buat pagi hari ini, Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami Tuhan. Atau Anda mau tidur, Anda doa, Tuhan beri kami mimpi yang indah, tapi udah ambil mau ngeces doanya. Berapa kali waktu engkau dilatih ya saudara, di tempat pelatihan, di mesbah yang kau bangun, entah sendiri entah berdua, waktu itu makin dalam, orang hubungan makin dalam, gak bisa ngegombal lagi saudara. Waktu engkau pendekatan ya anak-anak muda, engkau tuh bisa ngegombal. Tapi kalau hubungan makin dalam, kita tuh waktu gak sama-sama aja, kita tahu dia mikirin kita juga. Ya gak Nong? Waktu makin dalam nih, aku ngalami si gua singa, tapi aku tahu Tuhanku tuh deket kok, dia lihat aku kok, dia mandangi aku kok. Aku kepayahan, belum sempat ngomong Tuhan tolong, tapi dia tahu kok. Uang dia kenal, dari mana dia kenal? Setiap pagi kau panggil namanya, di kesesakan kau panggil, di tengah keberkatan kau panggil, ketika engkau bangun matamu terjaga engkau panggil. Tuhan kenal dengan engkau, suaramu tuh familiar buat Tuhan. Enggak gini, lagi ada perlunya doang. Sampai nanti waktu makin dalam, engkau bukan cuma membuat keputusan yang benar, tapi yang berkenan, bukan cuma yang baik, tapi berkenan kepada Tuhan. Keputusanmu bukan ngomong aman gak aman, tapi berkenan kepada Tuhan. Naik ke level berikutnya, keputusan itu sempurna. Waktu engkau buat keputusan, engkau bisa berbeda dengan orang lain, tapi engkau tahu aku berkenan kepada Tuhan. Itu yang saya bilang tadi gini, kenapa Fon, kamu selalu mikirin, mau nyenengin, duluin orang yang kau kasihi. Lupa ketika engkau buka mata, engkau menyenangkan Tuhanmu. Bukankah banyak urusanmu beres, itu bukan karena kehebatanmu. Coba lihat Yesaya 30. Katakan haleluya. Yesaya 30 ayat 1. Kau mau kerja, doa. Engkau mau ngapain, doa. Engkau berteman dengan orang aja, engkau harus bisa sense di sini. Kemarin kami di retret Pak Sutri, saudara. Saya juga nggak tahu, tahun ini ketemu dengan Pak Sutri. Tapi saya bersyukur dengan ibadah Pak Sutri yang kita kan pembicara tunggal ya, nggak ada pembicara lain. Tapi saya merasa saya kaya sekali dengan semuanya. Waktu saya suruh layan Pak Sutri, ada sesi di mana kami doakan mereka berdua. Ada tahu ada satu ibu sama bapak, padahal duduknya paling depan gini. Waktu didoain suruh pegangan tangan, dia begini. Suaminya juga begitu saudara. Pokoknya lama, sampai kami yang narik, itu sampai gini. Ini pegangan sih tapi begini. Bayangin kalau udah pendeta yang ngomong dia masih begitu, itu keras banget tuh. Biasa kan kita udahlah tak kasih ya tangannya, tapi begitu tangan pendetanya lepas kan biasa langsung ditarik kalau lagi nggak demen ya. Tapi ini enggak, selesainya itu saudara, di ruang makan, ibunya deketin kami. Pak, Bu, aduh makasih ya saya tadi didoain gitu. Oh ya gitu. Aku tuh udah tak tahan-tahan dengan suamiku. Pokoknya diomongin 10 menit itu suaminya aja. Dalam hatiku lah, lu ngapain dari tadi, lu duluan yang buang muka, perasaan gue lihat. Terus bilang, ini karena Tuhan loh Pak, saya bisa bertahan. Saya bilang sama dia, Bu, karena Tuhan juga Bapak bisa bertahan sama Ibu. Dia diam. Kadang orang suka lupa, coba yang duduknya sebelahan suami istri.
Colek aja, nggak usah diomongin, nanti di rumah kacau kita. Tapi yang anak muda denger itu, kadang-kadang kita nih suka membiarkan semuanya itu lewat gitu aja. Yesaya 30 ayat 1. Kita baca firman Tuhan ini. 2 ya. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Kalau Anda baca dari kitab Yesaya pasal 30 dari awal sampai akhir, Tuhan menceritakan bagaimana orang-orang yang saudara nggak mau dipimpin Tuhan, yang nggak mau dengar nasihat Tuhan, yang nggak percaya kepada firman Tuhan. Dan Tuhan selalu kasih kesempatan lagi, kesempatan. Tapi ingat, kesempatan itu tidak selalu datang terus-menerus. Seorang ibu bilang begini ketika dia menyampaikan kebenaran. Dia bilang ini, kalau engkau mau melakukan kebenaran, lakukanlah seolah-olah besok gak ada kesempatan untuk kau melakukannya. Lakukanlah seolah-olah ini hari terakhirmu. Kalau engkau mau mengampuni, ingatlah ini udah hari terakhir, besok aku gak ketemu dia. Saya pelayanan di satu persekutuan kantor, seorang ibu cerita, saudara. Saya gak ketemu dia 2 kali. Di pertemuan ketiga saya ketemu dia, saya bilang, ibu kemana aja? Dia cerita, bu, ibu tahu, suami saya meninggal, ini sebelum pandemi, saudara. Suami saya meninggal, itu mendadak sekali. Katanya kena DBD, tapi cuma 2 hari meninggal. Ibu tahu, waktu dia masuk ke rumah sakit, itu kami sedang konflik hebat. Waktu saya doa, saya seperti didorong sebenarnya, mau bermesra-mesraan lagi sama suami saya. Tapi saya pikir besok aja. Anda tahu, ketika dia bilang besok aja, besok pagi dia temukan suaminya kolap. Saudara, keluar darah dari hidungnya dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit masuk ICU, sejak itu dia gak ketemu. 2 hari kemudian dapat kabar suaminya meninggal. Dia bilang, penyesalan saya yang terdalam. Tuhan pasti kasih tahu, entah kenapa. Dia bilang, saya pengen bermesraan sama suami saya, tapi saya tahan. Besok aja. Kalau hari ini firman Tuhan menggugah engkau, engkau mau bilang gini, nanti aku mau masuk ruang pelatihanku. Aku mau punya waktu mendengar, bukan cuma nyanyi menyembah, mendengar Tuhan bicara, merenungkan firman. Waktu aku mau buat keputusan, aku hadapkan kepada Tuhan. Jangan tunda itu semuanya. Haleluya. Saya akan baca Yesaya 30 ini. Mari siapkan hati kita, nanti kita akan berdoa dan menyembah Tuhan. Akan tiba waktunya engkau dan saya harus buat keputusan buat hidupmu. Engkau gak bisa mengandalkan keputusan pemimpin kerselmu. Engkau gak minta apa-apa. Kalau anak kecil yang mutusin selalu orang tuanya. Kalau engkau bilang kau sudah dewasa, putuskan yang terbaik. Haleluya. Saya bilang sama abang beberapa kali, saya bilang, aku sih seneng sih kalau ditanya. Tapi aku juga berdoa. Makin cepat jemaat matang, makin cepat engkau bisa menolong orang lain. Amin. Amin. Lihat, ini yang Tuhan sampaikan kepada kita. Yesaya 30 ayat 19. Kalau hari ini kelaparan itu sedang datang kepadamu, kekeringan, malapetaka seperti bertubi-tubi, pertandingan, pergumulan kayaknya gak habis-habisnya, beruntun, kepada siapa engkau lari? Daud bilang, kepada siapa aku harus pergi menjauhi rohmu selain kepadamu Tuhan. Saya gak menghakimi saudara, kalaupun keputusan kita salah. Kalaupun kemarin, saya kan lagi ngomongnya, saya selalu lihat ke belakang, aduh Tuhan, yang ini gak banget nih. Aku mengingkari kebenaran yang aku tahu. Datanglah sama Tuhan. Amin. Datang sama Tuhan. Dia berkata begini, sungguh hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Katakan amin. Kalau hari ini engkau sedang mengalami kelaparan, engkau tidak akan selamanya lapar. Katakan amin. Kalau engkau sedang rasanya dihianati, engkau tidak akan terus dihianati. Kalau engkau sedang rasanya ditinggalkan, engkau tidak selamanya ditinggalkan. Dia berkata, tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, katakan amin,
Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Ayat 20 sama-sama dua ya. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Ayat 21, dan telingamu. Inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Hari ini kalau itu roti, air serba sedikit, ini bicara minim, limitless, terbatas. Kita coba hitung gak cukup. Ingat, pengajarmu tidak menyembunyikan diri. Ketika doa malam semalam tuh, waktu hari Jumat saudara, Pak Pendeta, Pak Robert bilang, ayo doa, saya cuman berdoa gini, Tuhan makasih untuk tahun ini. Makasih untuk tahun-tahun yang rasanya kayaknya gak mudah. Saya ingat Bang Ais, saya bilang makasih Tuhan. Kami bisa antarkan seorang Aisyah Hetapi melewati pertandingan yang tidak mudah. Pengeluaran yang tidak sedikit. Pengorbanan jemaat yang tidak sedikit. Maunya kami sehat. Tapi kalaupun dia berangkat, kami memberangkatkannya dalam kemurahan dan damai sejahtera Tuhan. Saya bilang Tuhan terima kasih untuk roti dan air yang serba sedikit. Saya bersyukur, saya bilang sekali mamaku bolak-balik masuk rumah sakit. Aku bersyukur sebab pengajarku mengajari aku. Ya, dia gak selalu kasih langsung roti yang banyak. Dia gak selalu kasih air yang berlimpah. Tapi perkataannya itu cukup bagimu dan bagiku. Amin. Tutup Alkitabmu.